Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salat wajib Pak. Kita tunggu sebentar ya. Alhamdulillah Bapak semuanya, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Namun sebelumnya kami mohon maaf karena tidak hadir beberapa waktu. Kebetulan orang tua kami, ibu satu-satunya yang masih ada karena ayah kami sudah meninggal duluan, tiba-tiba memang sakit keras dan masuk UGD. Jadi saya dapat kabarnya hari Jumat, Sabtu pagi saya langsung terbang. Jadi alhamdulillah berkat doa kita semua, beliau sudah keluar dari rumah sakit meskipun karena memang usia juga sudah lanjut, tidak lagi sesegar dulu, tapi alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Saya dan kami khususnya mengucapkan terima kasih karena kami juga dikirimkan video bahwa tokoh-tokoh masyarakat di sini, jamaahnya juga, kemudian juga seluruh pengurus masjid sudah mendoakan ibu kami. Kami secara pribadi tidak bisa membalasnya dan hanya memohon kepada Allah supaya doa yang sudah dipanjatkan untuk ibu kami semoga dibalas oleh Allah dengan cara yang lebih baik di dunia, khususnya nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambung pembahasan selanjutnya dari adab-adab orang yang menuntut ilmu, di mana sebelum kita jeda beberapa saat kita sudah membahas terkait dua adab penting dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah membenarkan niat, membersihkan diri, membenarkan niat, lalu membersihkan diri supaya tidak ada lagi kotoran, khususnya kotoran yang ada di hati, karena itu bisa menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua, kalau kita sedang menuntut ilmu maka tidak boleh bercampur pikiran kita dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, setidaknya bapak-bapak yang duduk di sini malam ini saat mendengarkan ilmu, maka lupakan sesaat
hal-hal yang bersifat duniawi. Kan tidak lama, cuma sampai Isya kan. Lupakan sejenak. Karena kalau kita mencampurkannya dengan hal-hal yang bersifat duniawi, ilmu susah masuk. Karena ilmu itu cahaya ukhrawi dari Allah. Tidak mungkin, saya sering katakan, kalau ada Allah di hati maka dunia tidak akan bisa masuk. Tapi di saat dunia sudah memenuhi hati maka Allah tidak akan ada di sana. Jadi pilihannya cuma satu. Nah, kita sekarang yang memilihnya, mau masukkan Allah di dalam hati atau kita ingin masukkan dunia ke dalam hati kita. Jadi pilihan ada di kita. Disitulah kita dihisab oleh Allah, di pilihan kita tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada adab yang ketiga bagi penuntut ilmu. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Al-Ghazali sebagai pengarang kitab, semoga Allah merahmati beliau, berkata, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Semoga ilmu-ilmu yang beliau tinggalkan kepada kita bermanfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Al-wadhifatu tsalitsah, adapun yang ketiga, alla yatakabbaru 'alal ilmi. Tidak boleh orang kemudian menyombongkan diri dengan sebab sudah menguasai suatu ilmu. Ketika saya katakan ilmu, tidak hanya terbatas pada ilmu agama saja, juga termasuk ilmu dunia. Mentang-mentang jadi ahli ekonomi, kalau bicara masalah ekonomi seakan-akan nggak ada lagi langit di atasnya. Nah, itu sombong namanya. Apalagi kalau belajar ilmu agama. Mungkin kita mengerti ilmu fikih, yakinlah di atas kita ada lagi yang orang yang bisa lebih paham atau mengerti tentang ilmu fikih. Kita ngerti ilmu tasawuf, pasti di atas kita masih ada orang lain yang lebih mengerti dari kita. Jadi sikap itu tidak boleh dihilangkan. Karena kalau tidak, maka ilmu akan menjadi senjata buat kita untuk menyombongkan diri. Dan malapetaka dari ilmu, karena kesombongan bisa membuat kita jatuh derajatnya ke derajat iblis. Iblis itu alim, Pak. Yang dikira nggak alim, Pak. Mungkin nih kalau digabung ilmu kita satu masjid ini kalah alimnya sama iblis. Kenapa? Iblis dia menyaksikan semua kitab yang diturunkan. Waktu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, dia ada. Waktu Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dia ada. Waktu Allah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, dia ada. Ketika diturunkan suhuf-suhuf oleh Allah kepada para nabi-nabi yang lainnya, dia juga ada. Bahkan ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, dia juga ada. Kita paham Al-Quran karena kita pelajari, tapi kita tidak akan bisa sehebat sahabat, karena sahabat memahami dan melihat, menyaksikan ketika proses turunnya Al-Quran, karena mereka ada bersama Rasulullah. Kita tidak. Iblis ada masa itu. Jadi kalau bicara masalah alim, kita ini nggak ada apa-apanya dibanding iblis. Tapi di mana letak iblis? Apa sebabnya? Karena dia mengatakan kepada Allah, bagaimana mungkin aku sujud kepada Adam, wa ana khairum min. Aku ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, kau ciptakan Adam itu dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Masa api sujud sama tanah? Api membakar, tak bisa digenggam, tanah bisa digenggam, bahkan bisa diinjak-injak. Masa api sujud sama tanah? Secara logika setan, nggak mungkin, mustahil. Harusnya Adam yang sujud ke dia. Dia lupa bahwa yang memerintahkan sujud itu bukan Adam yang terciptakan dari tanah, tapi yang memerintahkan itu yang menciptakan dia dan Adam. Itu yang dilupakan oleh iblis. Maka di surah Al-Baqarah apa kata Allah? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan patuh sama Allah. Jadi masuknya iblis ke neraka itu bukan masalah sujud ke Adamnya, tapi masalah dia enggan dengan perintah Allah itu. Itu masalahnya. Jadi kalau ada tanya, kok ada ya makhluk sujud sama makhluk? Adam kan makhluk, iblis kan makhluk. Iblis disuruh sujud kepada Adam, kok makhluk sujud sama makhluk? Kita katakan sujudnya iblis kepada Nabi Adam bukan sujud penyembahan, tapi sujud ketaatan karena ada perintah Allah. Itu kalimatnya itu. Itu kalimatnya harus dipahami. Jadi jangan nanti dipahami makhluk boleh sujud sama kepada makhluk. Jangan dipahami seperti itu, karena sujud peribadatan itu hanya kepada Allah.
Jadi sujudnya iblis kepada Nabi Adam sujud ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Kepada perintah Allah. Inilah yang dilanggar oleh iblis. Dia enggan. Dia enggan patuh dengan perintah Allah itu. Bukan hanya sekedar enggan melaksanakan perintah Allah, wastakbar. Dia menyombongkan diri dengan mengatakan, aku ini api, Adam itu tanah. Tanah kan berlumpur, tanah kan banyak kotorannya. Ini api, digdaya. Lah masa sujud kepada yang hina dina? Dia menyombongkan diri. Allah menutup ayatnya dengan kalimat wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang kafir. Dalam bahasa sederhana, sejak ingkarnya syaitan kepada Allah sampai akhir dunia dia tidak akan pernah beriman. Karena kalau dia beriman, ayat itu batal, Pak. Karena iblis ketika turun ayat itu masih hidup, sampai hari ini hidup. Di masjid-masjid seluruh dunia ayat ini dibacakan. Iblis mesti tahu. Mesti tahu. Tapi tetap kesombongannya tidak akan membuat dia untuk taat. Nah, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Tafsir Al-Munir ketika menjelaskan tentang ayat ini, kata beliau begini, penyakit pertama yang ada di dalam surga, penyakit hati. Bahkan penyakit pertama yang ada di atas muka bumi ini adalah hasad, iri hati dan dengki. Iri hati dan dengki itulah yang membuat iblis jadi sombong kepada Nabi Allah Adam. Karena dia merasa enak betul orang yang rendahan, kita disuruh tunduk kepada dia. Dia iri hati dan dengki dengan posisinya Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah, menyebabkan dia menyombongkan diri. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, penyakit ini pula yang pertama sekali ada di dunia ketika Qabil membunuh saudaranya Habil. Di masyarakat masalah yang paling besar itu kan masalah ini, Pak. Betul tidak, Pak? Bukan hanya di masyarakat, di mana saja. Bahkan di keluarga, di kantor, tempat pekerjaan dan lain sebagainya, di organisasi, penyakit yang paling besar itu hasad. Makanya kata Rasulullah, iyyakum wal hasad. Hendaklah kamu jauhkan dirimu dari dengki, iri hati ke orang lain. Dalam bentuk apapun. Dengan sebab apapun, entah karena hartanya, entah karena jabatannya, entah karena ilmunya, entah karena apapun. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Karena iri hati itu akan membakar, menghapus kebaikan seperti kayu api yang membakar kayu bakar. Kayu bakar begitu disulut api, Pak, cepet banget itu. Begitulah orang yang iri hati, segala kebaikannya habis. Salat kita tadi, begitu kita iri hati, sedikit saja habis itu, Pak, yang tadi. Yang kita bangun, ruku, sujud, bangun lagi, ruku, sujud, capek betul tuh pinggangnya itu. Habis hanya gara-gara iri hati. Maka tidak boleh menyombongkan diri. Di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Kiai Haji Hashim Asy'ari disebutkan satu kalimat yang bagus sekali. La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak boleh menuntut ilmu dua golongan. Ini kedua golongan nggak boleh nuntut ilmu nih, sampai kapanpun nih. Sampai kapanpun yang dua golongan ini nggak boleh nuntut ilmu, sampai kapanpun. Ilmu apapun, Pak. Ilmu dunia kah, ilmu apalagi ilmu akhirat. Ilmu dunia saja nggak boleh nih dua kelompok ini nih. Kalau ilmu sampai kedua kelompok ini, bukan cuma dia yang celaka, orang di sekitarnya bakal binasa. Disebabkan dua kelompok ini. Satu mustahyin, orang yang punya rasa malu. Nggak bisa nuntut ilmu kalau punya rasa malu. Begitu nggak paham, nggak berani nanya. Karena nggak berani nanya, merasa sudah paham lalu ngomong yang dia tidak paham tadi. Kacau orang sedunia gara-gara dia. Tuh, mustahil tidak boleh nuntut ilmu. Jadi orang punya malu itu bagus, tapi ketika malu bertanya, di saat kita tidak tahu, itu malah jadi aib. Maka kata Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang nggak tahu kalau kamu tidak tahu. Tapi cara bertanyanya jangan kayak bertanyanya Bani Israel. Bani Israel itu kan bertanya juga, Pak. Wa idh qala
Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nabi Musa itu sampai diturunkan wahyu oleh Allah, disuruh perintahkan kepada umatnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah menyuruh kamu untuk menyembelih sapi betina. Ditanya terus, ini sapi bentuknya seperti apa? Udah dijawab, ditanya lagi warnanya bagaimana? Terus sapi udah dijawab warnanya. Ini sapi biasanya kerjaannya apa? Loh, sapi kerjaannya apa? Sampai ditanya sama orang Yahudi. Lalu ditutup ayatnya, wa ma kadu yaf'alun. Mereka bertanya seperti itu karena mereka nggak mau melakukan. Jadi karena udah banyak tanya kan sifatnya sudah banyak tuh, nggak ada lagi sapinya. Memang tujuannya nggak mau ngerjain. Jadi kalau bertanya supaya lepas dari tanggung jawab, disinilah aibnya. Itulah maksud kenapa Allah mencela pertanyaannya orang Bani Israil. Tapi kalau kita bertanya karena tidak tahu, bertanya karena pengen tahu agar bisa ngamalin, itu bagus. Sesuai dengan ayat yang kami bacakan tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang kedua yang tidak boleh belajar ilmu wala mustakbir, orang yang sombong. Orang sombong itu nggak boleh nuntut ilmu. Jadi orang sombong lebih baik jadi bodoh daripada pinter. Orang sombong. Lebih baik orang sombong itu bodoh daripada pinter. Karena kalau pinter celaka semua orang tuh. Bukan cuma dia yang celaka, sama orang di sekitarnya celaka semua tuh. Kalau orang sombong pinter, maka nggak boleh nuntut ilmu tuh orang sombong. Iya kan? Ini penuntut ilmu misalkan saling menyombongkan, gue ngaji di majelis ini, yang sana ngomong, majelis gue lebih hebat. Akhirnya jadi menang-menangin majelis mana yang lebih hebat. Yang lebih kacau lagi, orang yang ngajar. Ilmu yang gue ajarin lebih bagus, yang di sana ngomong begitu. Wah, astagfirullahaladzim, ini kacau nih kita umat Islam nih kalau begini. Kalau seperti ini kasusnya nih, hancur kita nih. Berantakan semua umat ini. Padahal Nabi sudah menjadikan kita kuat atas dasar ukhuwah Islamiyah. Apa? Karena Rasulullah sudah mempersatukan umat Islam ketika di Madinah. Nih musim Maulid nih. Mungkin kemarin kita maulid di sini, mungkin ustadznya sudah pernah menjelaskan. Nih, waktu masuk di kota Madinah, belum, Bapak pernah dengar piagam Madinah? Pernah dengar piagam Madinah? Belum ditulis piagam Madinah oleh Nabi. Hal pertama yang Nabi lakukan adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Piagam Madinahnya belum keluar. Kenapa? Piagam Madinah ini ngatur kota Madinah, di dalamnya juga ada non-muslim. Bagaimana kita kemudian bisa head to head dengan yang non-muslim, sedangkan jamaah kaum muslimin aja berantakan, saf-safnya hancur. Gimana? Jadi hal pertama yang dilakukan oleh Nabi mempererat masuk kelompok kaum muslimin. Bahkan dalam satu riwayatnya Ibnu Sa'ad disebutkan itu sudah dilakukan Nabi sebelum Masjid Nabawi berdiri. Salah satu kasusnya disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada 90 para sahabat dikumpulkan oleh Rasulullah di rumahnya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat yang meriwayatkan hadis. Jadi ada 7 nih Pak, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi itu ada 7. Anas bin Malik ini urutan ketiga. Yang pertama Abu Hurairah, hadisnya 5.374 hadis. Itu Abu Hurairah itu. Kedua Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Itu hadisnya 2.860 hadis. Urutan kedua. Nih Anas bin Malik urutan ketiga nih. Urutan ketiga. Hadisnya 2.286 hadis. Di urutan keempat ada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Hadisnya 2.210 hadis. Urutan kelima ada Abdullah bin Abbas. Sudah sering namanya kita dengar. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah 1.660 hadis. Di urutan ke-6 ada Jabir bin Abdullah. Hadisnya jumlahnya 1.660 hadis. 1.540 hadis. Di urutan terakhir ada Abu Sa'id Al-Khudri. Jumlah hadisnya 1.170 hadis. Itu 7 sahabat yang paling banyak. Ini kalau yang belajar ilmu hadis wajib ngafal. Kalau nggak ngafal nggak lulus ujian. Wajib hafal. Nah Anas bin Malik ini urutan ketiga, salah seorang yang paling unggul dari kalangan para sahabat Nabi dalam urusan ilmu hadis. Kumpul nih Rasulullah, kumpulin di rumah Anas bin Malik. Dipersaudarakan oleh Nabi. Ini satu diambil dari Muhajirin yang datang dari Mekah, yang cuma bawa pakaian doang Pak. Pakaian yang ada di badan
nggak ada harta nih orang Madinah nih. Ini kalau nggak diterima orang Mekah, kalau nggak diterima oleh sahabat-sahabat yang di Madinah, nih orang Mekah nih nggak punya apa-apa, tempat tidur kagak ada. Kalau bahasa kita sekarang paksa tidur di kolong jembatan, nggak punya apa-apa, Pak. Karena hartanya disita oleh kaum Quraisy. Dipersaudarakan oleh Rasulullah, dan persaudaraannya itu bisa saling mewarisi. Bisa saling mewarisi. Jadi kalau ada satu orang yang meninggal dunia dari orang Madinah, hartanya itu bisa diwarisi oleh yang orang dipersaudarakan oleh Rasulullah yang dari Mekah. Karena saat itu belum turun ayat tentang warisan. Dan ini berlaku sampai turun surat Al-Anfal ayat 75. Surat Al-Anfal ayat 75. Kata Allah, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Orang ahli kerabat itu lebih baik, lebih utama sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Ketika turun ayat ini baru hukum tadi itu terhapus. Jadi baru warisan mewarisi itu harus ukurannya nasab. Anak ke bapak, bapak ke anak, kecuali yang anak zina itu nggak boleh, atau yang membunuh itu nggak boleh. Sebelum itu semua terjadi, dan yang menariknya ada hadis di dalam Sahih Bukhari. Rasulullah itu mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan salah seorang sahabat dari Madinah yang namanya Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini orang kaya banget di Madinah. Kaya betul, Pak. Sampai-sampai di dalam hadisnya Imam Bukhari beliau sebut begini, ana aktsarul ansari malan. Saya ini orang Ansar yang paling banyak hartanya. Bapak tahu kalau disebut Ansar berarti orang Madinah kabilahnya ada dua yang paling gede, Aus sama Khazraj. Jadi kalau disebut Ansar berarti ini orang paling kaya bukan cuma di Aus saja, tapi Aus sama Khazraj, artinya benar-benar di seluruh kota Madinah ini salah satu orang kaya nih. Saat hartanya banyak banget, Pak. Abdurrahman bin Auf yang waktu itu masih miskin itu dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan beliau. Kata beliau nih, kata Sa'ad kepada Abdurrahman, fa uqassimu mali nisfain. Ini hartaku yang sebanyak ini kubelah dua. Setengahnya 50% itu untuk aku, sedangkan 50% lagi aku kasih untukmu, hai Abdurrahman. Baru, Pak, dipersaudarakan oleh Nabi sampai begitu tuh para sahabat. Saking kuatnya. Enggak ada. Apa sulitnya buat orang Madinah menyombongkan diri sama orang Mekah? Kami ini punya harta, kami punya rumah, kami punya kebun kurma. Kalian cuma bawa bagian doang yang di badan ke sini, terus pengen memiliki semuanya. Bisa kan orang Madinah menyombongkan diri? Tapi tidak mereka lakukan. Alih-alih mereka melakukan itu, mereka berbagi dengan orang Mekah. Nih, belah dua nih hartanya. Setengah untuk kusimpan untuk aku, setengahnya lagi aku kasih untukmu, hai Abdurrahman. Itu para sahabat dulu. Kita mah, Pak, kalau kasih sumbangan 2.000 aja berat. 2.000 berat. Padahal untuk masjid beratnya subhanallah. Luar biasa. Sebegitu doanya minta istana di surga. Subhanallah. Kasih sumbangannya 1.000 yang lemah lembut lagi daunnya. Subhanallah. Itu para sahabat. Udah selesai? Belum. Hadisnya masih nyambung. Walim mar'atan, aku punya 2 istri, kata Sa'ad. Punya 2 istri, kata Sa'ad. Fandur a'jabahuma ilaik. Coba lihat nih dari 2 istriku nih, mana yang paling bikin engkau tertarik? Ini mana yang paling cantik di matamu nih, kata Sa'ad. Abdurrahman nih enggak punya apa-apa saat itu. Coba lihat yang mana yang paling engkau sukai. Lalu disambut lagi. Fasammiha li utalliquha. Coba nanti kalau kamu udah tahu nih dari 2 istriku nih mana yang kamu suka, kasih tahu ke aku biar kuceraikan. Kata Sa'ad, fa idzan qadat iddatuha fatazawwajha. Kalau sudah selesai masa idahnya, hai Abdurrahman, kau nikah itu. Kirain dikasih harta doang enggak sama istri-istri, Pak. La haula wala quwata illa billah. Saking kuatnya itu. Gak ada kesombongan. Saya nggak ngajarin habis ini nanti dipraktek ya yang bab ini ya. Jangan dipraktek ya. Saya ingin mengatakan begini. Begitu kompaknya kaum muslimin tidak saling menyombongkan diri. Itu loh intinya. Jadi semangat maulid itu ya begitu. Persatuan umat Islam, tidak saling menyombongkan antara satu dengan yang lainnya. Rapatkan barisan seperti rapatnya shaf salat. Kan itu tujuannya.
gak menyombongkan diri. Dan itu yang terjadi di kota Madinah. Maka coba lihat 300 kaum muslimin itu bisa mengalahkan 1000 orang di perang Badar. Itu kan sepertiganya, Pak. Khalid bin Walid ketika perang dengan Persia itu cuma punya pasukan 15.000, yang dia hadapi 50.000 pasukan. Menang. Jadi urusannya di samping urusan akidah, tauhid ke Allah, yakin kepada pertolongan Allah, di sisi lain adalah kompak. Gak saling menyombongkan diri. Karena orang sombong ini gak bisa ngapa-ngapain. Dia bisa merusak dirinya dan orang lain sekaligus. Maka kenapa dalam bab ilmu orang sombong gak boleh nuntut ilmu? Maka kata Imam Al-Ghazali, alla yatakabbara fil ilmi, tidak boleh menyombongkan diri dalam urusan ilmu. Wala yata'ammaru ala muallimin, gak boleh bikin makar sama orang yang ngajarin ilmu. Beda pendapat boleh nggak? Boleh. Imam Syafi'i beda pendapat tuh sama Imam Malik. Tapi beliau tetap hormatnya luar biasa sebagai murid kepada guru. Imam Ahmad bin Hanbal beda tuh sama Syafi'i. Tapi hormat ke gurunya luar biasa. Nggak pernah tuh bikin makar. Kadang-kadang tuh ada di majelis orang kasih tanya pertanyaan bukan ingin tahu, menguji ustadznya. Ustadznya diuji, subhanallah, udah kayak ujian skripsi aja diuji ustadznya. Yang uji jamaah pula. La haula, udah diuji nggak dapat ijazah. Habis itu, ini kacau betul. Jadi jangan kalau kita hadir di majelis taklim, kalau ingin bertanya karena pengen tahu, supaya kita bisa ngamalin. Jangan ngetes orang yang di depan. Siapapun ustadznya, apapun pelajaran yang kita pelajari, boleh kita tidak sependapat, tapi tidak dengan cara makar. Karena ilmu itu barokah. Orang yang bersikap seperti itu menghilangkan barokah majelis taklim. Kalau majelis taklim kehilangan barokah, ilmu tak akan dapat. Maka dulu kita kalau belajar di Al-Azhar itu, kalau syekh lagi ngomong tuh kita diem aja. Paham gak paham diem. Nanti begitu dikasih buka jawaban, baru kita angkat tangan. Kalau udah ngangkat tangan, kalau belum dipersilahkan, nggak berani kita nanya, Pak. Udah ngangkat tangan nih, belum dipersilahkan, nggak berani kita nanya, Pak. Tunggu ditunjuk dulu, karena yang ngangkat nanti ada 10 orang. Kan nggak mungkin nanya 10-10-nya. Habis ngangkat tangan diam. Begitu tunjuk, deh kamu tuh, yang Indonesia, baru kita nanya, Pak. Saking gitu. Padahal kan guru kita nggak semuanya sama. Kita misalkan mazhabnya Syafi'i, guru kita mazhabnya Maliki. Ini lagi belajar masalah fikih misalkan. Kan bisa saja beliau berbeda dengan kita karena beliau Maliki, kita Syafi'i. Kan bisa saja kan. Tapi tetap kita hargai. Karena beliau menceritakan itu basis keilmuan secara mazhab Maliki. Walaupun itu tidak kita amalkan. Jadi sampai seperti itulah majelis ilmu. Kenapa ulama-ulama dulu alim-alim, majelis ta'limnya barokah? Karena sifat-sifat seperti itu nggak hilang di majelis taklim. Sifat seperti itu dibudidayakan, dihidupkan semua majelis taklim. Masa itu orang ketika Imam Malik mengajar, Imam Al-Auza'i mengajar, Imam Al-Laits mengajar, itu yang di depan diem semuanya. Diem semuanya. Semua pandangan cuma hanya satu arah. Karena khawatir ketika ada yang diucapkan lalu kemudian lepas dari pendengarannya, maka ada yang terlewatkan. Sampai segitunya mereka. Masa itu, Pak. Maka barokahnya tinggi. Barokahnya dari Allah tinggi. Ini kita kenapa kurang barokah? Karena konser musik lebih banyak daripada majelis taklim. Udahlah sedikit majelis taklim yang hadir. Sudah begitu ada akhlak yang aneh-aneh itu di majelis taklim. Makin mengurangi barokah majelis taklim. Jadi penting hal-hal seperti ini dipahami karena ini adab menuntut ilmu. Tanpa adab itu ilmu nggak dapat. Termasuk belajar ilmu umum. Ilmu umum juga sama. Ngajarin, saya diajarin ada guru matematika. Kalau ketemu cium tangan, Pak. Walaupun beliau ngajarnya matematika bukan fikih. Tapi kalau ketemu karena beliau pernah ngajarin kita berhitung, kita cium tangannya. Kita muliakan beliau, kita hormati beliau. Kalau beliau jalan, kita yang berhenti. Padahal beliau ilmu dunia, kita ilmu akhirat, tetap kita hormati karena pernah jadi guru kita. Itu adab di dalam Islam.
yang mulai terkikis bahkan di lembaga-lembaga pendidikan. Coba lihat tuh Pak, hari ini lihat di SMA, lihat di SMP, nggak jelas tuh mana guru mana murid, udah kayak jadi teman aja udah. Saya pernah lihat Pak, anak SMA nepuk bahu gurunya. Kita Pak ngelihat mata guru aja takut, ini sekarang nepuk bahu gurunya. La haula, dulu kita kalau berani begitu putar Pak kepalanya ke belakang. Bener gak Pak? Yang ngomong orang tua tuh, oh dulu kita nggak berani sama guru, hormat betul kita sama guru kita dulu. Sekarang nggak nepuk pundak gurunya di pundaknya. Subhanallah, akhlak benar-benar hilang dari masyarakat kita kalau begini. Besar dia punya anak begitu lagi karena dia nggak pernah tahu. Hancur kita nih. Barokah ilmunya pergi. Maka jangan heran, orang pinter banyak, orang baik makin sedikit. Jangan heran profesor doktornya banyak, korupsinya nggak pernah berhenti. Jangan heran. Kenapa? Barokah ilmunya udah nggak ada. Orang terlalu pintar tapi sudah nggak jadi orang baik. Ilmu digunakan untuk membohongi orang lain, ilmu digunakan untuk menipu orang lain, ilmu digunakan untuk mengambil manfaat untuk dirinya dengan menzalimi orang lain. Itu akibatnya. Nah, ini yang harus dipahami. Dan di semua kitab-kitab adab menuntut ilmu ini disebutkan. Jadi bukan cuma kitab Ihya Ulumuddin, kitab apa aja Bapak belajar Ta'limul Muta'allimin karangan Imam Az-Zarnuji, Adabul Alim Muta'allim karangan Ki Haji Hasyim Asy'ari, semua dapat itu bagian ini. Disebutkan semuanya. Salah satu syarat, salah satu fungsi dan tugas yang harus dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu. Wallahu a'lamu bissawab. 54. Jadi kita punya waktu 7 menit lagi. Mungkin jika ada pertanyaan saya persilakan. Kalau ada. Ada yang barangkali ingin ditanyakan? Silakan. Gimana Pak? Arti sombong itu? Betul. Sombong itu secara bahasa dulu dari kata takabbara yatakabbaru. Kata takabbara itu dari kabura yang artinya besar. Takabbara menganggap dirinya besar. Menganggap dirinya besar. Sifat menganggap diri besar itu bisa dalam bentuk apapun. Menganggap diri banyak ilmu, menganggap diri banyak kelebihan, menganggap diri banyak keunggulan, itu menganggap diri besar, itu takabbara. Allah punya salah satu sifat namanya al-mutakabbir. Itu nama dalam Asmaul Husna. Allah boleh nggak merasa dirinya besar? Boleh. Kenapa? Karena Allah yang memiliki seluruhnya. Kenapa kita tidak boleh merasa diri besar? Karena kita nggak punya apapun. Ilmu bukan milik kita, harta bukan milik kita, pangkat jabatan bukan milik kita, semuanya titipan. Sehingga kita tidak boleh menganggap itu sebagai sesuatu yang membuat kita menjadi merasa besar. Makanya takabbara selalu lawannya adalah tawadhu, merasa diri rendah hati. Itu lawannya itu. Maka dalam sebuah ungkapan ada yang mengatakan ini hadis, ada juga mengatakan ini ungkapan. Man tarafa'a wada'ahu Allah wa man tawadha'a rafa'ahu Allah. Man tarafa'a wada'ahu Allah wa man tawadha'a rafa'ahu Allah. Yang merasa dirinya tinggi, besar, ngangkat-ngangkat dirinya, merasa dirinya besar, Allah jatuhkan. Tapi yang merasa dirinya rendah hati, rendah diri, nggak punya apa-apa, biasa saja, Allah angkat dirinya. Yang diangkat apanya? Derajatnya. Jadi kalimat takabbara itu merasa kita besar, hebat. Walaupun kadang-kadang ketika kita membesarkan diri lebih besar pasak daripada tiang. Gua kalau ilmu mah kuasai semua, begitu ditanya kagak ada yang bisa. Nah, itu termasuk bab takabbara. Juga termasuk bab takabbara sudah menguasai sesuatu, harta banyak, ilmunya banyak, tapi tetap menganggap ini karena saya. Bukan karena Allah. Ini usaha saya, ini kemampuan saya, otak saya cerdas. Itu semuanya bab takabbara. Semua bab takabbara. Insya Allah nanti akan ada pembahasan khusus tentang masalah adab buruk. Salah satunya adalah takabbur.
Di antara pelajaran tasawuf yang dijelaskan begini, kenapa Allah mutakabbir? Karena Allah itu memiliki seluruhnya. Kalau kita ibaratkan takabbur ini seperti pakaian, pakaiannya kebesaran. Kita ini terlalu kecil untuk pakai pakaian yang besar, Pak. Kalau pakaiannya sangat gede, terus kita pakai terus jalan di pasar, kira-kira orang ketawa tidak? Pakaiannya begitu dipakai bikin kita tenggelam. Tenggelam nih badan kita begitu pakai pakaian itu. Habis itu kita pergi ke pasar. Saya kira satu pasar itu orang ketawa. Kalau pergi ke mall, satu mall orang ketawa ngelihatnya. Kenapa? Terlalu besar pakaian yang dipakai, nggak cocok di badan kita. Itu analogi sederhana yang dibuat oleh para ulama tasawuf untuk memahami makna takabbur tadi itu. Jadi ketika kita memiliki apapun, bagaimana sikap kita? Ikuti apa yang dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman. Apa pengakuan Nabiullah Sulaiman ketika Allah berikan kemampuan yang luar biasa, kerajaan yang begitu besar? Apa kata Nabiullah Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Rabbku, Tuhanku. Ini bukan milikku. Hada min fadli Rabbi. Maka ketika beliau nulis surat kepada Ratu Bilqis, apa yang kalimat yang beliau tulis pertama sekali? Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang beliau tulis, bukan nama dirinya. Hanya beliau tulis nama beliau karena surat itu berasal dari beliau, tapi untuk memulai surat isinya nama Allah yang beliau tulis terlebih dahulu. Kenapa? Karena bentuk pengakuan aku ini tidak besar, maupun aku adalah raja yang luar biasa. Aku ini tak punya apa-apa, walaupun harta kekayaanku saat itu cuma satu kerajaan yang bisa nyaingin kerajaan Ratu Bilqis, kerajaan Nabiullah Sulaiman, yaitu kerajaan Ratu Bilqis yang ada di Yaman. Jadi Ratu Bilqis itu ratu Arab, sedangkan Nabiullah Sulaiman itu raja Bani Israel. Cuma Ratu Bilqis nggak nyembah Allah, meskipun Arab tapi nggak nyembah Allah. Sedangkan Nabiullah Sulaiman nyembah Allah, maka penggunaan kalimatnya berbeda. Dan itu diceritakan dengan indah sekali. Baca surat Saba, ya. Nanti dibaca dari ayat-ayat yang ada di surah tersebut untuk melihat bagaimana penjelasan ketundukan, tidak ada merasa besar sedikit pun pada diri Nabiullah Sulaiman. Maka orang yang takabur, saya khawatirnya kekal abadi di neraka, karena iblis sudah menjadi bukti nyata. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, tinggal 1 menit lagi. Saya kira cukup sampai di sini. Sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita pasang niat. Semoga dengan sedikit kita belajar malam ini bisa menurunkan barakahnya dari Allah. Allah ampuni segala kesalahan yang sudah kita lakukan. Allah kemudian berikan kekuatan kepada kita untuk terus berada dalam kebaikan. Kemudian kalau misalkan ada di antara saudara-saudara kita, keluarga kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan mereka. Kalau ada yang sudah meninggal dunia, Allah limpahkan rahmatnya. Kita berniat ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Ihdinas shiratal ghairil maghdubi alaihim. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya akhiri sampai di sini. Kita untuk mengajarkan salat Isya secara berjamaah, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان